lakukan 10 menit. Dan panjenengan akan semakin ngantuk karena tugasnya adalah menidurkan raga. Tetapi tetap posisi terduduk. Wong sing iso paham kuwi kudu melibatkan rasa. Rasane rasa sejati. Rasa sejati kuwi merupakan artikulasi dari sang guru sejati atau pancer. Nah, kalau kita ini menggunakan rasa sejati, disitulah petunjuk sang guru sejati. Yaitu sang guru sejati itu ada di dalam rasa. Ketika sang guru sejati berpesan, jadi kalau ada pertanyaan seperti apa bisikan sang guru sejati, rasa sejati yang harus dinut, digugu, dituruti itu yang seperti apa? Yang 3 detik pertama itu. Oleh sebab itu Romo juga sering mengajak anak-anak semua untuk selalu berguru kepada seorang mursyid yang sangat jujur, paling jujur di antara mursyid, ustadz, kiai paling jujur sedunia, dia paling jujur. Namanya apa mursyid itu? Mursyid tahu nggak? Mursyid itu guru. Siapa dia? Sugeng dalu sedulur-sedulur sedaya. Mugi tansah pinaringan rahayu wilujeng, tansah nyandung nyampar sekar cemploko mulya. Malam hari ini berkumpul di Pertapaan Kembang Lampir dengan perjuangan masing-masing. Pasti banyak cerita saat tadi akan mengikuti yang pertama tadi labuh di Parangkusumo dan dilanjutkan ke Pertapaan Kembang Lampir yang juga malam ini akan khusus tirakat. Tapi nanti sedulur-sedulur semua juga Romo minta supaya nanti juga memanfaatkan waktu yang istimewa ini untuk berdoa. Tentu kan punya panuwunan masing-masing. Jadi setelah nanti kita mendoakan, panjenengan juga berdoa khusus apa yang menjadi harapan, cita-cita, target, rencana dalam waktu dekat ini, dalam jangka menengah, jangka panjang. Semoga semuanya bisa terlaksana dengan mudah sesuai dengan yang diharapkan. Mugi tansah pinaringan wilujeng rahayu kang tinemu, bondo lan bejo kang teka saking kersaning Gusti jinurung kasengkaken dening para leluhur. Dan di sini tempat Pertapaan Kembang Lampir tentunya jinurung juga oleh para wahyu yang ada di Pertapaan Kembang Lampir. Tidak hanya ada 1-2 wahyu tetapi beragam wahyu, dan yang paling besar di sini adalah wahyu Gagak Emprit dan wahyu Kembang Semampir. Apa itu wahyu Gagak Emprit? Wahyu Gagak Emprit itu adalah wahyu yang merupakan milik dari Ki Ageng Giring. Tetapi yang mendapatkan keberuntungan meminum wahyu Gagak Emprit adalah Ki Ageng Pemanahan. Nah, Ki Ageng Giring itu memiliki wahyu berupa Gagak Emprit, artinya itu sebuah kelapa muda. Jadi memang agak beda dengan namanya. Gagak Emprit itu berwujud kelapa muda yang ukurannya besar atau jumbo. Apabila diminum airnya harus 1 kali tenggak, tidak boleh 2 kali, 3 kali. Jadi waktu itu Ki Ageng Giring, pergilah beliau ke ladang dari pagi sampai sore, supaya nanti jika pulang dari ladang beliau dengan keadaan haus bisa menghabiskan air kelapa yang merupakan wahyu Gagak Emprit itu sekali tenggak. Akan tetapi ceritanya lain, karena pada waktu itu ada saudara sepupu dari
Ki Ageng Giring yang bernama Ki Ageng Pemanahan pergi berkelana untuk mengikuti petunjuk atau pralampita gaib melalui tuntunan dan bimbingan sang guru sejati atau para pamomong beliau, Kakang Kawah Adiari, juga sedulur papat kiblat dan kelima pancer, menuntun Ki Ageng Pemanahan hingga menemukan suatu tempat yang sangat istimewa yang kemudian disebut Pertapaan Kembang Lampir. Pada zaman dahulu kala, tentunya kira-kira abad 15 tahun 1500-an, Ki Ageng Pemanahan berkelana dari tempat tinggalnya, yaitu ada di wilayah Purwodadi, karena beliau adalah keturunan dari Ki Ageng Tarup, kemudian turun ke Raden Bondan Kejawan, Ki Ageng Getas Pandowo, kemudian Ki Ageng Selo, Ki Ageng Nis, dan kemudian Ki Ageng Pemanahan. Setelah mengikuti perjalanan spiritual sebagai upaya mencari pusaka, karena garis keturunan dari Ki Ageng Tarup ini menyadari bahwa beliau adalah keturunan dari Majapahit atau Prabu Brawijaya V yang kelak akan meneruskan kerajaan Majapahit yang disebut juga dalam Serat Jongko Joyoboyo sebagai Majapahit Zaman Anyar yang kemudian disebut Mataram, Kerajaan Mataram. Nah, untuk mendirikan Kerajaan Mataram tentunya dengan upaya yang sangat berat, termasuk harus memenuhi pusaka-pusaka utama yang akan menjadi pilar spiritual saka guru mendirikan kerajaan, dan harus mendapatkan wahyu. Kenapa harus mendapatkan wahyu? Wahyu itu bukan sesuatu hal yang latah gagah-gagahan, tetapi itu merupakan syarat yang sangat berat dan merupakan syarat utama seseorang agar kesinungan derajat pangkat yang tinggi. Apalagi kerajaan yang di dalamnya ada raja, tentu ini merupakan gegayuhan atau harapan yang sangat tinggi. Oleh sebab itu wahyu yang diperlukan juga tidak sembarang wahyu. Tidak cukup hanya seperti sekarang wahyu kelasnya untuk menjadi lurah atau wahyu untuk menjadi bupati, gubernur, presiden, yang juga sering disebut secara familiar sebagai wahyu keprabon. Nah, kalau untuk mendirikan kerajaan Mataram diperlukan wahyu yang bernama Gaga Emprit, wahyu Tajuk Makuto Mataram, wahyu Songsong Tunggul Naga, yang semua itu sudah menjadi atau manjing ajur-ajar menjadi berbentuk pusaka. Dan sekarang pusaka-pusaka itu pun ada dan disimpan di Gedong Purbayeksa untuk menyimpan wahyu-wahyu dari kerajaan Mataram. Sebagian ada di sini karena pusaka utama. Nah, kita kembali ke soal kisah tentang kelapa muda. Pada suatu ketika Ki Ageng Giring pergi ke ladang, dan Ki Ageng Pemanahan saat itu mengakhiri bertapa di Pertapan Kembang Lampir setelah beliau melakukan bertapa kurang lebih ada 7 bulan. Beliau bersandar di sebuah pohon, dan pohon itu bukan pohon sembarangan, tetapi pohon pusaka dan wahyu yang dinamakan apa? Ada yang tahu? Pohon wegik. Usianya kalau sekarang 700 tahun. Apakah pohonnya masih ada? Masih. Dan dari dulu hingga sekarang diameter pohonnya, tingginya tetap sama, tidak makin besar. Itulah yang menjadi keanehan atau keunikan. Tetapi pohon itu juga tidak pernah kering, tidak pernah rontok daunnya sekalipun musim kemarau yang panjang, dan letaknya ada di atas bukit. Ini keistimewaan dari pohon wegik. Pohon wegik itu kalau dikategorikan wahyu itu sebagai wahyu ilmu pengetahuan. Kalau di dalam tradisi Buddha itu ada namanya pohon apa? Bodhi. Adanya di mana, Mas? Kalau di Jawa itu ada di sekitar Candi Borobudur, ada di Tibet, ada di belahan dunia ini ada beberapa tempat tumbuhnya pohon bodhi, dan yang paling utama ada
juga di sebelah barat Candi Borobudur kalau nggak salah arah mata angin saya. Di pertapaan Kembang Lampir ini ada yang namanya pohon wegik, itulah simbol dari ilmu pengetahuan ya. Kalau diumpamakan misalnya kalau dalam tradisi Arab itu kan dulu dikatakan ada woh kuldi, makan biji kuldi, itu juga diumpamakan atau sepadan dengan pengetahuan. Nah kalau di Jawa tidak hanya makan buahnya, tetapi semua pohonnya, dahannya, daunnya, buahnya semuanya harus dimakan. Dalam hal ini, dimakan ini ya dipahami maknanya. Oleh sebab itu Romo juga sering mengajak anak-anak semua untuk selalu berguru kepada seorang mursyid yang sangat jujur, paling jujur di antara mursyid, ustadz, kiai paling jujur sedunia, dia paling jujur. Namanya apa mursyid itu? Mursyid tahu nggak? Mursyid itu guru. Siapa dia? Dia adalah bernama pohon. Kenapa pohon ini Romo jadikan guru? Ya karena di dalam pohon itu banyak sekali ilmu pengetahuan. Dan itu disiratkan dalam pohon wegik, ilmu pengetahuan. Maka kalau kita mau mengerti sejatine urip seperti apa, coba hiduplah seperti pohon, bisa enggak? Ya, pohon jika malam hari dia baru mengeluarkan yang namanya CO2. Kenapa malam hari? Tentunya itu tidak akan begitu mengganggu aktivitas hidup semua makhluk hidup. Karena binatang nokturnal yang beraktivitas malam hari itu pun jumlahnya sedikit dan dia sangat efisien menggunakan paru-paru untuk bernafas. Jadi tidak akan keracunan CO2. Lain halnya kalau kita tidur di bawah pohon besar, bisa saja kita pingsan karena rebutan antara O2 yang disedot oleh pohon dan pohon mengeluarkan CO2. Kita bisa saja menghirup CO2 terlalu banyak yang akibatnya lemes. Maka kadang kalau kita tidur di bawah pohon besar, pas pagi-pagi bangun kadang bawaannya lemes, ngantuk, kayak badan pegel semua. Itu pertanda bahwa selama tidur oksigen O2-nya kurang banyak untuk respirasi. Nah, dari pohon ini kita bisa belajar kalau siang hari di mana kehidupan itu memerlukan oksigen yang banyak, pohon justru mengeluarkan O2-nya banyak-banyak di siang hari. Gitu. Nah ini yang membuat udara menjadi segar, menjadi bersih. Jadi pohon ini memberi kehidupan pada seluruh makhluk hidup. Sekarang kita tanya, daunnya kepake untuk apa? Untuk pupuk, untuk makan binatang, untuk makan ulet, tempat berlindung, tempat tinggal berbagai macam hewan. Rantengnya bisa kepake buat apa? Bisa buat kayu bakar. Batangnya bisa buat apa? Buat bangunan rumah. Kulit kayu ya bisa untuk makan makanan binatang seperti rayap ya, dan untuk bertelur juga. Tetapi juga bisa menjadi bahan bakar untuk kehidupan manusia. Sekarang akarnya kepake untuk apa? Akarnya jelas manfaatnya banyak selain seperti kayu, tetapi akar yang ada di dalam tanah itu mengikat air sehingga tanah yang di situ tumbuh pohon-pohon besar, tanahnya akan selalu basah dan lembab, tidak terjadi kekeringan. Di saat musim kemarau tanahnya tetap kelihatan hitam, tidak kering, tapi kita lihat tanah yang mengandung air. Karena apa? Ada pohon-pohon besar yang akarnya itu menahan air di dalam tanah. Sehingga itu akan menjadi tandon air di kala musim kemarau. Dan air tanah tetap ada, mengalir rembes, mengalir ke mata air dan masuk ke sungai. Makanya ketika pohon-pohon besar itu masih ada di hutan, di pegunungan, sungai tidak pernah surut di musim kemarau, tetap ada banyak air dan jernih, ikannya juga banyak. Tetapi ketika pohon itu sudah banyak ditebangi oleh manusia, maka kali ilang kedunge, seperti dalam serat Joyoboyo. Itulah kaitannya ya.
Kali ilang kedungnya itu ya kali kehilangan tempat yang dalam. Artinya banyak sungai yang kering. Itu karena apa? Ya karena adanya campur tangan atau ulah manusia. Itu karena apa? Banyak pohon sudah ditebang, akarnya nggak ada lagi akar yang mengikat air di dalam tanah. Ya, jadi kalau kita kalkulasi sekarang, seberapa persen kira-kira pohon itu meminta atau tangannya nyadong, dan seberapa persen kira-kira pohon itu tangannya telungkup atau memberi untuk seluruh makhluk hidup atau untuk kehidupan ini. Wong akar yang di dalam tanah itu juga menyuburkan tanah, daunnya rontok ke atas permukaan tanah menjadi kompos, bahkan menambah suplai unsur hara, jumlah tanah juga makin tebal karena banyaknya daun-daun kering yang bertahun-tahun berguguran. Kalau kita hitung kira-kira ya, kalau bisa dipersentase, pohon itu memberi kira-kira 90%. Meminta kira-kira 10%. Meminta ke dalam tanah. Tok. Nah, kita sebagai manusia sekarang coba kita evaluasi seberapa persen kita meminta. Seberapa persen kita memberi. Jangan-jangan kebalik. Mengharap-harapkan 90%, tapi mengelurkan tangan 10%. Atau mau pakai pedoman 2,5%. Ilmu Arab nih, ya. Potong 2,5% untuk apa? Zakat. Yang milik kita 97,5. Waduh. 10% memberi saja sudah pelitnya bukan main, apalagi cuma 2,5. Maka ya kalau jadi orang Jawa saja. Orang Jawa itu antara memberi dan meminta, usahakan seperti pohon. Angel ya. Ternyata pohon memiliki standar moralitas dan manfaat dalam kehidupan ini sangat tinggi nilainya. Kenapa mesti berguru ke orang-orang yang suka atau gemar dengan simbol-simbol kesucian? Ya karena bodoh, gampang kena tipu. Makanya kita ini kalau tidak suka ngasah batin, ngasah pikir, lantip ing panggraita permono waskita ing batin. Ya kita gampang menjadi orang yang kena tipu. Yang menipu siapa? Ya diri kita, karena diri kita ini saking bodohnya sampai tidak mampu untuk menganalisa apa sesungguhnya yang terjadi, bagaimana seharusnya. Ngelmu kawicaksanane bangkrut. Mula itu kalau welinge ilmu Jawa itu kan mangertiya sejatining urip supaya bisa ngerti urip sing sejati. Lah nek kita mangerti sejatining urip aja gagal, piye le arep nggayuh urip sing sejati. Di sini ada Pak Dokter. Kalau kita tanya, Pak Dokter, modal awal mengobati pasien itu apa? Napa Mas? Jawabnya, diagnosa kan? Diagnosa yang tepat. Sekarang kalau ada pasien sakit, diagnosane salah, tindakan medis salah, lingenai obat salah. Akhirnya apa? Salah masuk ke kuburan. Tapi kalau yang namanya diagnosa itu cermat, permono waskita, permono paningaling lair, waskita paningaling batin, maka ketika ngambil tindakan medis akan tepat, memberi obat juga tepat. Itu berlaku juga untuk kehidupan kita sehari-hari. Makanya kalau kita lihat di medsos, ya itu banyak sekali orang yang salah kaprah menganalisa, memahami apa yang terjadi. Apalagi di media sosial yang isinya video potongan-potongan pendek yang mudah menimbulkan kesalahpahaman. Apalagi kalau kita lihat seringkali netizen di kita ini masih gumunan dan kagetan. Orang kalau gampang gumun, gampang kaget, mudah terheran-heran dan suka kaget, itu artinya tidak apa? Tidak waspada. Orang yang tidak waspada, yo gampang kapusan. Nah itulah kenapa di pertapaan Kembang Lampir ini yang namanya ilmu pengetahuan itu sangat penting.
Karena dengan pengetahuan itu akan memudahkan panjenengan untuk nggayuh urip sing mukti wibowo. Nek anane wong bodho, ya kuwi mung kaya pangkur kaya kebu, nggih. Kebu sing durung mulih menyang kandange. Itu kalau dalam serat Wedatama sudah disindir oleh Yang Gusti Mangkunegara, Mangkunegara 4. Pupuh pangkur padha kaping 2. Ayo kita tembangkan Panembromo. Panembromo apa? Paduan suara tapi nembang. Jinejer neng Wedatama. Monggo sesarengan. 1, 2, 3. Jinejer mretan kembang kembenganing pambudi mongko nadyan tuwa pikun yen tan mikani rasa yakti sepi asepolir sepah samun samangsane pasamuan konyak ganyuk ngleling semi itu kalau tan mikani rasa. Jadi kita ini wong Jawa ya harus selalu melibatkan rasa sejati dalam setiap langkah kehidupan kita. Wong Jawa kuwi jawane diarani wong Jawa-jawane iki ya nek dadi wong Jawa ya kudu ngajawa. Artine nek gak Jawa ora paham. Wong sing iso paham kuwi kudu melibatkan rasa. Rasane rasa sejati. Rasa sejati kuwi merupakan artikulasi dari sang guru sejati atau pancer. Nah, kalau kita ini menggunakan rasa sejati, disitulah petunjuk sang guru sejati. Yaitu sang guru sejati itu ada di dalam rasa. Ketika sang guru sejati berpesan melalui rasa sejati kita. Makanya kadang ada yang namanya perasaan yang paling dalam untuk mengajak berbelok ke kiri. Kalau ke kanan kayaknya nggak enak. Tetapi pikirannya ini punya pertimbangan lain. Wanda ini yang deket kan sini lewat kanan. Udah kanan saja. Begitu lewat kanan di situ ketemu bahaya. Nah, akhirnya baru sadar, iya ya tadi dari awal kan sudah ada bisikan hati nurani di 3 detik pertama. Ini. Jadi kalau ada pertanyaan seperti apa bisikan sang guru sejati, rasa sejati yang harus dinut, digugu, dituruti itu yang seperti apa? Yang 3 detik pertama itu. Wah, ngajak kiri, ya sudah kiri. Ternyata di situ aman. Kalau lewat jalan lain, ajakan otak untuk mengajak ke kanan itu ada para bahaya. Itu mulai harus kita melibatkan rasa dalam setiap hal. Orang kalau ngolah rasa, penglihatannya makin tajam, Mas. Karena apa? Apa yang kita lihat akan dianalisa oleh sang rasa sejati. Nah, kecepatan analisa sang rasa sejati ini bisa 100 kali lipat dibanding kemampuan analisis si otak. Otak kiri yang menganalisis angka-angka, yang menganalisis numerik. Otak kanan yang menganalisa dari kekuatan batin. Makanya ketika kita sudah ngulinake menganalisa sesuatu melibatkan rasa sejati, artinya sang guru sejati atau sukma sejati dalam diri kita itu
diajak atau dilibatkan untuk mikir. Itu yang membuat seseorang kalau mikir kok cermat banget, cerdas banget. Orang lain masih bengong, masih dungu, ini sudah bisa ngambil keputusan, tidak hanya menyimpulkan apa yang terjadi, tapi sudah bisa ngambil kesimpulan, oh aku harus begini tindakannya. Ya ibaratnya yang lain masih di Intel Pentium 3, ini sudah 7, sudah generasi 2, kecepatannya sudah 100 kali lipat. Apa kita nggak mau menggunakan instrumen itu padahal di dalam diri panjenengan semua itu punya. Jangan merasa aku kok rada bodoh dibanding yang lain. Enggak, itu persoalan hanya panjenengan kurang membiasakan diri melibatkan rasa sejati untuk memikir, untuk menganalisa segala sesuatu. Makanya ada yang namanya kecerdasan bertingkat dari kecerdasan emosional, kecerdasan intelijensia, tapi juga ada lagi yang lebih tinggi, spiritual. Kecerdasan spiritual ini bisa ditempuh oleh siapapun asalkan seneng dan kulino ngolah rasa. Apalagi wong Jawa dalam berkata berucap itu pun harus menggunakan rasa. Kalau kita mengaplikasikan undo usuk tatanan jari Jawa yang kasar, yang ngoko, kemudian yang kromo, kromo inggil, itu nanti yang akan menyetir bahasa keluar dari mulut itu rasa sejati. Otak nggak usah mikir. Kita bicara dengan orang yang kita hormati, nggak usah mikir lagi. Kalau masih mikir biasanya kewalik-walik. Kita bicara sama orang tua, Bapak nggih, sekedap nggih, kula badhe siram rumiyin ya. Bener apa salah itu? Salah. Loh, padahal kan sudah halus banget, kula siram rumiyin, kula badhe dahar rumiyin lajeng siram. Salahnya di mana? Yakin itu membahasakan diri kita sendiri itu jangan menggunakan kromo inggil. Kalau membahasakan untuk orang lain yang kita hormati atau lebih sepuh, gunakanlah kromo inggil. Panjenengan dahar rumiyin lajeng siram, kula nggih tak nedhi terus mangke adus. Ngaten. Ini otomatis keluar kalau kita menggunakan rasa sejati. Ini nek isih nganggo mikir kuwalik-walik biasanya gitu. Ya lucu. Kalau Romo ngeliat sih kalau ada yang bahasa gitu sering ya. Anak-anak sekarang, anak-anak muda dan anak-anak tua itu seringkali juga masih ngomongnya seperti itu. Ya kita hargailah ini karena keinginannya untuk masih menggunakan basa Jawa halus ning karena mengulah rasane sik kurang. Ya kalau kita arahkan seperti ini kan jadi waspada panjenengan semua. Bicara itu dengan rasa. Oh ini orang yang saya hormati lebih sepuh. Maka otomatis kata-kata yang keluar seperti itu. Itulah baru membahas soal wahyu wegik. Belum lagi membahas soal wahyu-wahyu yang lain yang ada di Pertapaan Kembang Lampir. Wahyu Gagak Emprit. Kalau kita sambung lagi tadi, kisah tentang Ki Ageng Giring yang bekerja di ladang dengan harapan nanti seharian di ladang akan haus sekali ketika beliau kondur akan langsung menenggak sekali habis air kelapa muda yang merupakan wahyu Gagak Emprit. Tetapi begitu Ki Ageng Giring sampai rumah, kaget, loh kok ada saudara sepupu. Didekati ternyata Ki Ageng Pemanahan sedang tiduran di balai-balai bambu atau lincak di depan rumah. Dan di situ kok Ki Ageng Giring melihat di sekitar kepala sudah ada sinar berwarna keemasan. Ki Ageng Giring langsung tanggap ing sasmita, wah ini pasti sudah minum kelapa muda atau wahyu Gagak Emprit. Ki Ageng Giring langsung masuk ke dapur ngecek, nah benar ternyata sudah diminum. Nah tapi akhirnya ada yang namanya kebijaksanaan yang luar biasa dari Ki Ageng Giring. Tidak apa-apa Ki Ageng Pemanahan ngendika seperti itu Ki Ageng Giring ke Ki Ageng Pemanahan tidak mempermasalahkan karena telah minum. Malah Ki Ageng Giring langsung memberikan pemahaman yang sangat bijaksana. Oh jadi wahyu Gagak Emprit ini memang Ki Ageng Giring yang memiliki, tetapi yang kesinungan bejo minum Ki Ageng Pemanahan. Artinya nanti keturunan kita berdua ini yang akan melanjutkan Majapahit zaman anyar.
Dan ternyata benar, keturunan Ki Ageng Giring dan keturunan Ki Ageng Pemanan inilah yang meneruskan mendirikan kerajaan Mataram atau Majapahit zaman anyar hingga sekarang. Makanya di sini ada simpul 3 kekuatan spiritual Mataram. Namanya apa? Pertapan Kembang Lampir, Pasarian Wot Galeh, dan Pasarian Ki Ageng Giring. Itulah segitiga kekuatan spiritual Mataram. Ada sejarahnya. Panjenengan sudah pernah kita ajak ya sebagian untuk melaksanakan perjalanan spiritual segitiga Mataram, dan banyak yang mengalami keajaiban. Banyak yang pada sakit berbulan-bulan akhirnya sembuh, bahkan beberapa tahun akhirnya sembuhnya setelah mengikuti segitiga kekuatan Mataram. Nah, dengan demikian kita sekarang sudah makin paham apa sesungguhnya pertapan Kembang Lampir. Ini tempat turunnya para wahyu, dan wahyu itu sekelas dewa. Dari kadewatan. Dan pertapan Kembang Lampir ini bukan makam leluhur, bukan tempat untuk, itu adalah untuk mengharapkan atau tirakat agar supaya kita mendapatkan wahyu ning alam. Nah, seperti itu. Jadi panjenengan di sini ini adalah tempat pertapan Kembang Lampir, levelnya ya level kadewatan. Tempat di mana dulu Ki Ageng Pemanan bertapa selama 7 bulan lebih dan kemudian mendapatkan wahyu, berhasil mendirikan kerajaan Mataram. Dan kita di sini juga nanti ngempek-empek berharap dapat wahyu juga, padahal kita juga bukan untuk membangun kerajaan. Tetapi kita cukup membangun kerajaan dalam diri kita sendiri, dalam rumah tangga kita, supaya makmur lahir batin. Jadi gunakanlah kesempatan ini nanti untuk nenuwun kepada Gusti Kang Akarya Jagat. Siapa tahu nanti malam ini wahyunya pada turun. Kalau memang beruntung, wahyunya turun, dan itulah hak panjenengan semua. Ngempek-empek dayaning para wahyu. Dan di sini para dewa juga kersa turun di sini. Diantaranya salah satunya adalah Begawan Pasopati yang bersetana di puncak Gunung Semeru, tepatnya di Mahameru. Karena dulu pernah perintah pada kita untuk ritual di Gunung Semeru, tetapi cukup dari sini, dari pertapan Kembang Lampir. Ternyata Begawan Pasopati yang turun rawuh di pertapan Kembang Lampir. Ini artinya apa? Ada hubungan dan kaitan dengan Gunung Semeru. Oleh sebab itu warga masyarakat atau semeton Bali, sedulur-sedulur dari Bali, seringkali tangkil atau ritual di pertapan Kembang Lampir ini biasanya 1 bis. Itu seringkali di sini. Itu jelas itu apa? Jalan spiritual yang ada kaitannya antara Gunung Semeru, para kadewatan dengan Nawasanga yang ada di Bali. Itulah keistimewaan dari pertapaan Kembang Lampir. Kalau kita tidak paham, nanti tidak benar-benar memanfaatkan kesempatan ini. Nah, ini kan diberikan pemahaman dulu. Nah, di sini selain wahyu wegik juga ada masih banyak lagi, tetapi nanti akan kita bahas lagi. Yang penting nanti kita harus paham apa yang menjadi pantangan ketika kita di sini dan marak suwan ritual di pertapan Kembang Lampir. 1, tidak boleh mengenakan baju pakaian berwarna ungu terong. Yang kedua, hijau lumut. Nggak boleh, coba dicek lagi. Siapa tahu tadi, wah salah ya nih. Kalau dalemannya pakai hijau lumut nanti bisa dilepas. Mengenakan surjan saja. Itu kan sebenarnya kan Romo sudah berikan pengumuman di postingan. Tidak boleh mengenakan pakaiannya kan itu. Dicek. Nah, kemudian selain pantangan untuk mengenakan warna hijau lumut dan ungu terong, di sini juga saat ritual apalagi atau di sekitar dekat nanti kita ritual itu sampai kentut. Kalau memang mau kentut lari aja ke kamar mandi apa-apa, buang aja. Mau kenceng juga nggak apa-apa. Kalau kenceng sekalian jadi biar dikira suara bencok katak pohon itu. Nggak apa-apa. Terus meludah di halaman sini jangan nggih. Kalau panjenengan ingin banget meludah nggak kuat ya di tisu. Ini masih mending di bawah. Dulu ketika harus di atas, harus naik ke bukit itu, mau meludah saja, mau buang air kecil aja harus turun.
Mau kentut juga diampet-ampet sampai perutnya bunyi. Jadi di dalam ini suaranya gruwal-gruwal, suara-suara di dalam ini turbulen. Karena biarpun tidak sengaja tetap ada akibatnya. Banyak yang sudah mengalami. Apalagi sengaja. Terus kalau dulu ya kan masih naik ya, itu nggak boleh sandal itu dibawa naik, nggak boleh. Jadi harus dibawa. Ya nggih, karena sudah sadar menyadari monggo diganti dulu langsung panas ya. Ijo lumut nggih, nggak apa-apa ganti dulu yang surjannya aja yang dipakai. Ini kayaknya hijau kok biru tapi Nggih. Kalau sekelas Romo atau Mami, bahkan tidak ada toleransi sama sekali. Artinya apa? Daleman yang warna hijau, nggak boleh. Dulu pernah Romo itu dibisiki oleh Ki Ageng Pemanahan. Nger, wi garwamu jerone ijo. Waduh. Nah, jerone ijo ya. Oh iya, nah. Lah, terus ya wis. No daleman, enggak apa-apa, tapi kan masih pakai. Ya mau gimana? Ya kalau leluhur ya nggak bisa lah dibohongi. Tapi kalau untuk panjenengan mungkin yang dalemannya masih hijau ya mungkin Ki Ageng Pemanahan dan leluhur yang lain mungkin tutup mata itu kan. Untuk saat ini, tapi artinya setelah betul-betul tahu sebaiknya nanti next yang akan datang hindari warna-warna hijau. Monggo yang ragu bisa dicek jeroane. Jangan-jangan ini sepele tapi ya lucu tapi memang efeknya selalu ada. Maka kalau kita marak suwan mau melaksanakan suatu ritual, usahakan ya kita menempuh cara yang terbaik dan sempurna. Kecuali kalau hanya cincin ada batu akik hijau itu masih nggak apa-apa. Tapi kalau yang namanya pakaian itu memang tidak bisa ditolerir. Jadi kita mengenal ya pantangan-pantangan di sini apa, supaya kita lebih tahu paugeran. Jadi setiap kali kita di tempat dimanapun kita harus bijaksana. Tahu paugeran, apa yang menjadi larangan, pantangan jangan dilakukan. Kalau kita nantang perkara, akibatnya ya cukup, akibatnya berat. Ini Romo cerita ya, dulu di sini ada peristiwa yang cukup mengerikan. Romo katakan cukup mengerikan karena apa? Jadi ceritanya gini, ada seorang ustadz dari Semarang, suami istri, entah guru ngaji, entah ustadz namanya, tapi yang jelas dia membawa 2 orang pasien, pengusaha yang sedang bangkrut, kemudian diajak ritual di Parangkusumo, entah berapa hari, tapi pasiennya itu nun sewu, Chinese itu loh. Terus katanya ritual di sana habis 150 juta atau berapa, terus dibawa ke sini. Setelah dibawa ke sini, dia ustadz yang membawa itu tidak mau dipimpin oleh Pak Surakso Sekarsari sebagai juru kunci. Jadi maunya dia bawa sendiri, pimpin sendiri menurut cara dia. Cara dia ya dengan doa-doa Arab. Sedangkan di sini kan ini tempat di Jawa. Akhirnya apa yang terjadi? Ada memang beberapa pelanggaran. Sendalnya sampai dibawa ke atas, di tengah-tengah itu ditinggal. Terus pas selagi turun, di tengah-tengah tangga itu kira-kira ya tingginya masih sekitar 6 atau 7 meter dari bawah di halaman ini. Tangganya naik 45 derajat itu sekitar 6 atau 7 meter. Itu si Pak Ustadznya, bukan Pak Ustadznya, istrinya Pak Ustadz, itu terpleset, langsung gelundung terlempar ke bawah, membentur pohon besar yang ada di depan gerbang. Padahal kan di depan gerbang itu jauh. Wah udah itu ya cukup kritis keadaannya. Hanya selang berapa detik Pak Ustadznya jatuh gelundung juga sampai terlempar ke bawah. Nah setelah kejadian itu pokoknya ya urusannya terus dibawa ke rumah sakit lah.
ambulan ke sini. Si 2 orang pasien yang dari Semarang ini kembali lagi ke sini setelah berapa minggu, kalau nggak salah 2 minggu. Cerita semuanya, kalau waktu ke sini dibawa sama Pak Ustadz, itu bilang ke 2 orang pasien yang ditolong ini di sini nggak ada apa-apanya. Ya artinya mungkin dia hanya mau bilang, di sini kekuatannya ada di mulutku yang ritual gitu. Mentang-mentang sebagai Ustadz, mungkin merasa ilmunya hebat atau gimana. Jadi sampai berani mengatakan seperti itu di sini. Di sini nggak ada apa-apanya, di pertapaan Kembang Lampir nggak ada kekuatan apa-apa. Yang kuat, yang sakti ya si Ustadz yang dukun itu tadi. Nah, si 2 orang pasien ini cerita seperti itu. Nah, makanya kenapa terjadi peristiwa yang tragis banget itu ya kira-kira ya memang sudah sepadan lah dengan setimpal dengan apa yang dilakukan. Terus ada lagi cerita, di sini tempat kita duduk, ini kan dulunya mau dibangun masjid. Nah waktu itu yang mau bangun itu orang yang sering kali berritual di pertapaan Kembang Lampir, kemudian berhasil. Setelah berhasil ya juru kunci diberi hadiah belikan sapi, terus tanah ini punya saudaranya juru kunci dibeli, mau dibangun masjid. Waktu itu pas ritual, Romo sempat menyampaikan ke Pak Juru Kunci, Pak, nun sewu, ini kan pertapaan. Orang bertapa itu esensinya apa, Mas? Tempat yang sepi, semati di tempat yang sepi, sunyi, menenangkan hati, mengendapkan pikiran. Seandainya ini dibangun masjid, 5 kali sehari diputer suara teriak-teriak kenceng, apa yang terjadi? Ya lear bertopo piye, apalagi kan ini kan di komplek pertapaan. Ya kalau memang punya toleransi jangan seperti itulah, cari tempat yang jaraknya agak jauh. Nah waktu itu Romo hanya menyampaikan, Eyang Ageng Pemanan, kula mewakili generasi ingkang nerasaken perjuangan para leluhur ingkang tesih betah wontenipun pertapaan Kembang Lampir mriki. Tesih butuh kula menika yang menawi papan mriki dipun jeki utawa dipun napa jenenge iki dideki tempat ibadah yang lainnya, kula mboten trima yang. Monggo para leluhur kula nyuwun kersa nyarirani piyambak, nanging kula pribadi nyuwun pengadilan. Pun suraos kula ngaten. Kemudian Romo hanya menyampaikan ke Pak Juru Kunci, Pak, panjenengan di sini orang yang bertanggung jawab untuk menjaga ketenangan dan steril lingkungan pertapaan. Kalau jenengan tidak bisa menghentikan niat ini, apalagi ini sudah mulai dibangun pondasi dan lain, pun kuwi engko nek sing do sapa gawe nganggo, kuwi engko nek sing do arep ngedeke nang ora ming do mati. Nuwun sewu. 3 bulan kemudian nggih dikubur. Apakah Romo yang membuat seperti itu? Enggak. Romo kan hanya nyuwun pengadilan dumateng para leluhur. Kalau memang ada seperti itu ya ngunduh waing pakarti. Janganlah gemar menjadi kemeladean atau menjadi parasit. Kurang apa toh? Angger ana makam leluhur agung mesti nang kono dideki tempat ibadah. Apa pansos, panjat sosial, apa arep menguasai, apa arep menenggelamkan jejak leluhur tanah Jawa. Monggo, tapi urusane bukan karo sik wong gawe urip, urusane karo para leluhur. Kalau ada orang yang menyangka leluhur sudah mati ra iso apa-apa ya monggo terserah. Tetapi pasti kalah dengan bukti. Panjenengan semua sudah menjadi saksi bahwa leluhur berperan luar biasa untuk kehidupan panjenengan. Nggih mboten? Nggih. Nggak ada yang meragukan karena panjenengan saksi hidup. Wong Jawa kuwi kudu jawane nglakoni. Setelah nglakoni baru membuktikan. Kita cerita seperti ini bukan apa. Kita hanya jujur dengan keadaan kenyataan. Nikmat apalagi yang mau kalian pungkiri kan gitu nek nirok istilah kayak itu. Ini ada bukti kayak gini apa masih mau selak? Kalau kita enggak menyampaikan seperti ini nanti ada korban lagi. Nanti ada orang yang mau mendirikan lagi di sana. Sekitar ini mau dikeruyuk. Engko nek sing do ngedeke do tumbang kabeh. Apa ndadak terjadi seperti itu? Cukuplah, ini pengalaman pahit sekali itu saja. Dan saya minta ini nggak usah dijadikan tempat ibadah.
jadikan tempat pendopo yang bebas umum untuk siapapun, agama apapun, budaya apapun. Kalau memang mau menggunakan tempat ini sebagai tempat istirahat, untuk ngaso, untuk berbagi ilmu, menjalin paseduluran, itu jauh lebih bermanfaat, nggih kan? Nggih mboten. Seperti ini kan lebih enak. Panjenengan agamanya beda-beda semua banyak. Bahkan yang satu agama masih beda-beda, masih beragam. Ono sing salat, ono sing ora, ya kan? Ono sing rajin, ya. Ya kita bicara belak-belakan seperti ini nggak perlu takut, aku perlu malu lah gitu. Nggih. Nggih. Ngapunten nggih pemirsa. Ya kita kalau bicara belak-belakan seperti ini, kita hidup di tanah Jawa, di rumah sendiri, kita ini tuan rumah. Jangan lagi panjenengan takut dengan para tamu. Wis udu wayahe zamane wis zaman anyar, sudah berganti. Udah enggak level, nggih. Kita lihat di Eropa, 10 negara sudah mulai mengusir imigran. Imigran dari mana dilihat monggo di YouTube. Kalau tidak sekarang kapan bangsa ini bangkit, berani menjadi jati diri? Panjenengan orang Jawa kalau ada yang menghina orang Jawa, ajaran dan ilmu Jawa, panjenengan generasi yang durhaka, cepat atau lambat pasti akan mendapatkan bebendu. Nggih, sedulur-sedulur. Nah, sekarang kan sudah banyak yang setiap hari itu ada ratusan ribuan orang yang kebo mulih menyang kandangi. Kalau kita hitung secara formal, artinya yang tercatat secara formal yang mengganti kolom agama di KTP itu saja sudah ribuan. Tetapi yang non formal, yang secara esensi kebo mulih menyang kandange, Romo yakin itu udah puluhan ribu setiap hari. Karena memang sudah zaman anyar, seperti yang sering kali disampaikan oleh para leluhur agung, ger tahun 24 kuwi wiwite zaman anyar. Mula tahun 24 kuwi abot banget. Nggih mboten? Tahun paling berat kan? Geopolitik dunia berubah, ekonomi dunia berubah, perang juga makin rumit. Dan tahun 2025 bukan berarti langsung penak. Ini adalah suro kesinungan, fasenya kesinungan. Hanya orang-orang yang teguh, setia tuhu, DDP sumende pada leluhur, orang yang berdharma tidak putus, dan bisa mengaplikasikan gambuh 57. Itulah orang yang akan kesinungan, terpilih pinilih mendapatkan anugerah agung. Yuk kita tembangkan gambuh 57 serat Wedatama, Yasan dalem Eyang Gusti ingkang wicaksana ngarsa dalem Sri Mangkunegara ingkang jumeneng kaping sekawan. Gambuh 57. Nanging to segini ketinggian nggak? Kalau pakai nada gamelan itu 66. Pakai yang agak rendah nggih. Soal ini agak ngelih, itu agak susah kalau nadanya tinggi, nada gamelan. Itu F crash sama dengan do. Nanging to ya segini ya. 1 2 3. Nanging to paksa tutur rene tuwa semong catur bolu muntur lantaraning re utami sing sapa temen tinemu nugraha kemeng kerapon. Nggih, konsisten, serius, fokus. Supaya apa? Tatas, titis, tetes. Wong ki nek tatas tepat menentukan sasaran mana yang terbaik,
kemudian titis dalam membidik sasaran tadi yang sudah ditargetkan, maka yang terjadi adalah tetes. Tatas, titis, tetes. Tatas tepat memilih sasaran yang tepat mana. Titis dalam membidik tepat sasaran. Kemudian tetes ada hasil menetas. Maka kita nanti nyuwun supaya apa yang menjadi harapan dan target kita dalam meraih kesuksesan akan menghasilkan tetes. Kabul. Satuhu pamuji rahayu kina bulan kasembadan. Nggih, sabda kudati pangucap dumadi. Dan ini juga menandai kembalinya pusakane Romo Mami yang sudah berkelana keliling. Jadi memang jalan yang harus ditempuh ini memang keliling dulu. Tadi di perjalanan sinuwun Pakubuwana 10 juga langsung ngendika, "Ngger kudu ikhlas. Senajan to kuwi tekan ngendi-ngendi saiki wis bali menyang awakmu meneh, ikhlasno kabeh kuwi minangka dalane kudu netepi dharma kusuma." Dharma itu apa? Ngamal kebaikan yang konkret. Jadi ini keliling ke sana untuk apa? Membantu orang meraih kesuksesan. Dan Romo juga tidak menyewakan ini, tidak mendapatkan hasil materi dari kelilingnya ini, malah bayar. Seksine Mas Heru. Karo Mas Heri, Mas Dokter Heri kalih Mas Heru. Matur nuwun nggih Mas Heru, Mas Heri. Mugi kesawapan. Ini adalah keris warisan paringan dalem dari Sinuwun Pakubuwana yang ke-10 dan ini khusus untuk kemakmuran lahir batin. Makanya panjenengan tadi semua ditungkuli keris ini, Kiai Sutengsi ini, agar supaya panjenengan semua ketungkulan kemakmuran sing lahir batin, sing wis makmur makin makmur, sing durung makmur dadi makmur kabul. Nggih, pemirsa juga tak tungkuli kabeh do makmur nggih. Tak dongake sing isih rekoso uripe dadi kepenak wiwit bengi iki. Sing wis kepenak tansaya kepenak ming kula nyuwun panjenengan uripe murup ateges migunani tumrap sakabehing titah gesang. Sabda dadi matur nuwun. Nggih, dan kita nanti sebentar lagi ketoke kita nanti di sana pakai meditasi nggih, raketang ming 10 menit po 15 menit. Kersa mboten? Nggih. Monggo, mau ya di mana meditasinya, di sini apa di sana? Tapi yang mau di sana atau di sini masalahnya satu, mesti do minta diajari dulu. Ya enggak? Meditasi yang kayak apa? Yang dimaui? Yang jalan tol gitu. Wah, ini kayaknya mau dapat proyek ini apa? Kontrak konstruksi jalan besar ini. Yeah. Kita meditasinya bisa kalau menggunakan ajaran Eyang Gusti Mangkunegara keempat itu menggunakan pupuh gambuh. Mulai dari 57 ke atas, 58 ke atas itu sampai 60, 70 itu isinya ilmu tentang meditasi dari yang dasar menengah sampai yang tingkat tinggi. Yang sudah mempraktekkan sampai betul-betul berhasil seperti Om Dono. Kalau Mami karena bakat talenta lahir, jadi kadang kalau mengajarkan rodok susah, metodologinya kadang malah bingung. Soalnya begitu meditasi kira-kira 10 detik lap bablas bisa lolos sukmo. Karena saat kondisinya meditasi itu nanti kalau sudah mencapai kesadarannya itu kesadaran sukmo, si sukmo mengucapkan password atau mantra untuk lolos sukmo. Nah kalau panjenengan sukmone wis iso mengucapkan mantra kemungkinan bisa. Dan ketika panjenengan sudah mencapai tahap kesadaran sukmo saat meditasi, ketika berdoa, ketika mengucapkan mantra,
daya kekuatannya bisa puluhan kali lebih dahsyat. Sekedar dibanding pada saat kita berdoa hanya menggunakan rogo saja. Kenapa bisa begitu? Karena sang guru sejati yang mengucap atau sukmo sejati itu adalah Tuhan atau Gusti yang ada di dalam diri kita. Makanya lebih powerful. Nek sing ngucap rogo iki mung lagek kulit. Nek sing ngucapke rasa sejati berarti itu bahasane sang sukmo sejati, kekuatannya akan dahsyat. Sebdone sebda dadi sebda pendhita ratu, idune idu geni. Diucap dadi. Yuk kita berikan tutorial yang singkat. Monggo sedulur-sedulur semua dimanapun kalau mau ngikuti, nggih. Harus dimulai ini sebagai pondasi untuk mencapai kesadaran sukmo. Nggih. Untuk mencapai kesadaran sukmo, ini merupakan pondasi awal. Kalau pondasi ini gagal atau tidak diletakkan dengan kuat, boro-boro bisa mencapai kesadaran sukmo. Biasanya baru kesadaran mulai meditasinya aja mulai turun gelombang otaknya dari beta, alfa ke delta sudah langsung tumbang tidur. Nah kan nanti ini kalau ada semacam sensasi ngantuk banget, nggih, itu pertanda meditasinya ini mulai berhasil. Tapi ingat, ketika ngantuk panjenengan jangan tidur lep ilang, tapi biarkan raganya saja yang tidur, nggih. Tapi kesadaran lainnya tetap terjaga. Lah caranya gimana? Caranya nanti nafas kita fokus. Karena kesadaran tertinggi di dalam raga itu adalah nafas. Kesadaran paling halus itu adalah nafas. Maka di saat panjenengan sudah sangat ngantuk, fokusnya hanya merasakan nafas keluar masuk. Dan di situ nanti panjenengan tidak akan merasakan raga lagi, posisi duduk bersila atau apa panjenengan lupa. Yang ingat hanya alur keluar masuk napas. Dan itu akan terjadi ketika sudah nafasnya orang tidur. Nafasnya orang tidur dan nafasnya orang melek atau bekerja, itu beda. Nafasnya orang melek atau bekerja yang digunakan apa mas? Dada. Kalau orang tidur nggak ada yang dadanya yang kembang-kempis, tapi perut. Gitu. Kalau orang sudah titani-tani ini udah tidur bener nih, pasti yang kembang-kempis perut. Tapi kalau orang bekerja, jalan kaki, olahraga, bekerja, yang kelihatan kembang-kempis apa? Dada. Pun paham nggih ini ilmu yang kita sisipkan supaya ini pemahaman ini kalau kita berikan khusus ini kan nanti buang-buang waktu. Jadi pas mau praktek kita jelaskan. Kita nanti targetnya pernapasan sampai perut yang kembang-kempis. Dan di saat itu nanti panjenengan akan merasa sangat ngantuk. Dan ingat, jangan roboh, jangan tidur. Jadi kesadaran pertahankan nafas. Otomatis nanti pendengaran yang akan mendengar bukan pendengaran ragawi tetapi pendengaran sukma. Yang akan terdengar suara-suara yang mungkin belum pernah panjenengan dengar selama ini. Tapi Romo minta jangan fokus ke penampakan karena panjenengan pejamata. Penampakan yang muncul saat pejamata itu nanti akan terjerumus ke halu. Romo tidak mau panjenengan semua beternak halusinasi, nggih. Kayaknya ada satu yang perlu diingat. Ya. Bahwa yang namanya meditasi itu menulke karep. Nah, tidak mempunyai keinginan apa-apa, tidak berdoa. lain dengan doa, nggih. Kalau kita nyenyuwun Nanti dulu, beda. baru meditasi. Meditasi itu menulke karep. Tidak boleh berkarep apa-apa. Ngenulke karep kalau dibahasakan lebih gampang bukan suwung nggih. Nanti kalau suwung itu ra ono isine. Tetapi justru kita isi. Konsep suwung itu sebenarnya kacau. Yang justru tepat itu adalah kita isi. Ya, bukan hampa, tetapi isi. Isinya itu adalah fokus. Kalau suwung itu orang ngelamun, gampang kesurupan. Kalau orang meditasi ada isinya, ada fokusnya. Makanya orang meditasi tidak bisa kesurupan. Ini sudah rumus hukum alam. Panjenengan hanya perlu nyetel rasa ini
punya rasa, tidak punya rasa punya. Duwe rasa, ora duwe rasa duwe. Angel gak le memahami? Angel ya. Punya rasa ning tidak punya rasa punya. Ya sudah, flat aja, afektif sikapnya. Monggo mulai, kalau enggak ora iso-iso nanti. Ini kita membangun pondasi. Setelah pondasi itu terbentuk, panjenengan akan romo dorong agar supaya nanti bablas dewe-dewe. Posisi meditasi, carilah posisi yang paling enak, nyaman. Meditasi itu tidak harus kaku, wah harus begini, ndak. Sing penting kuncine panjenengan duduk dengan nyaman. Nek misalnya panjenengan bokonge tepos, maka harus diganjel sandal supaya tidak terlalu jomplang ke belakang. Karena kalau bokong diganjel sithik nanti jadi lebih nyaman. Nah, kalau sudah posisinya seperti ini, tapi jangan bersandar Mas, nggih. Usahakan punggung tidak bersandar, tidak terlalu jatuh ke belakang, tidak terlalu jelungup atau terlalu condong ke depan. Jejeg pon, ini posisi harus Romo betulkan dulu, koreksi. Ini kaki tidak harus strate, ya. Tidak harus padmasana, tapi cukup senyamannya saja. Senyamannya, karena kita belajar senyamannya dulu. Pun posisi seperti ini, monggo, ini jempol dan titik yang di tengah. Ini apa nanti penjelasannya lain waktu. Terus tegap, jangan membungkuk gini, nggih. Tegap. Tegap tapi jangan terlalu dipaksakan, tegap tapi nyaman. Ada satu lagi yang harus Romo koreksi. Bahu kanan kiri ini jangan terlalu diangkat, ya. Jangan harus lurus, enggak. Ini bukan sikap yang siap, itu enggak. Bahu kanan kiri turunkan, jatuhkan. Tetapi punggung tetap rileks dan lurus. Pun sekarang bahu kanan kiri luruh, jatuh. Pun masih buka mata, tarik nafas yang panjang 3 kali, hela nafas ya, tidak ditahan ya. Dimulai 1, 2, 3, mulai. Keluarnya ini lewat hidung, jangan lewat mulut dulu. Kalau lewat hidung ini untuk mengatur ritme pernapasan agar lebih stabil. Kalau lewat napas mulut itu beda lagi manfaat tujuannya. Tarik lagi, sekali lagi. Sudah merasakan hawa dingin belum? Ada tiupan hawa dingin belum di badan? Sudah? Sudah pada ngerasakan? Sudah ya? Kok bisa? Aneh ya? Nanti kita jelaskan. Nah, sekarang merasakan hawa makin sejuk. Pasti itu, pasti makin sejuk sekarang. Dalam hitungan ketiga, pejamkan mata. 1, 2, 3, pejam. Tugas berikutnya, panjenengan beranjak tidur dalam posisi duduk semadi. Tidurkan raga. Mulai sekarang, tidurkan. Agar supaya tidurnya berkualitas, maka bersihkanlah semua kotoran dan residu dari dalam hati dan pikiran. Caranya, carilah satu hal yang paling membuat panjenengan bahagia di hari ini. Yang paling Anda syukuri, suatu kejadian peristiwa yang paling Anda syukuri di hari ini. Dan itu membuat panjenengan merasakan bahagia.
Orang bahagia maka tersenyumlah di dalam hati. Kekuatan senyuman hati ini bisa untuk membuang residu dan energi-energi yang negatif di dalam hati. Caranya senyumlah dengan dasar mensyukuri. Maka panjenengan akan tersenyum tulus. Senyum yang tidak ada pamrih. Romo butuh panjenengan tersenyum tulus di dalam hati. Kalau senyuman itu tulus dari dalam hati, pasti terpancar di wajah. Dan antara wajah dengan perasaan di dalam hati itu cermin lahir dan batin panjenengan. Sinkronkan antara lahir dan batin, jangan munafik. Sinkronkan, jujurlah. Hati tersenyum tulus, wajah pasti tersenyum tulus juga. Lakukan 10 menit dan panjenengan akan semakin ngantuk karena tugasnya adalah menidurkan raga, tetapi tetap posisi terduduk.